Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya, Noviani Widyasari, yang akan membawakan sesi Dynamic Talk Ruang Maya kali ini nih. Nah, kali ini saya akan sharing pengalaman sama salah satu praktisi yang merupakan alumni Deco Learning juga, yang baru saja lulus PMP nih. Wah, saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Adrianus Toar Pradaya Lonteng. Halo Pak Rian. Halo, selamat siang Mbak Novi, apa kabar? Siang Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Pastinya baik dong habis lulus. Baik selalu dan happy pasti ya. Yeay. Iya nih Pak, kita kali ini kan mau sharing-sharing nih terkait pengalaman Bapak mengambil ujian di saat seperti ini nih ya, di kondisi yang lagi saat ini. Boleh dong Pak, sebelum kita ke pembahasan, sebelum kita dengar cerita menarik Bapak nih, waktu ngambil ujian PMP, boleh diceritain latar belakang Bapak, background industri Bapak saat ini, bekerja di mana, atau misalkan kalau nggak usah disebut nama company-nya juga nggak apa-apa, kemudian project apa yang sedang Bapak jalankan saat ini nih Pak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Mungkin background saya lulusan teknik ya, teknik sipil. Sekarang saya banyak aktif di pekerjaan tuh proyeknya lebih pada proyek konstruksi gitu. Saya sekarang sedang bergabung di salah satu perusahaan industri nutrisi dan farmasi. Mungkin teman-teman juga pasti sudah kenal produk-produknya. Ya, jadi memang full saya ini aktivitasnya proyeknya tuh yang sifatnya proyek konstruksi gitu ya. Jadi yang kotor-kotor Mbak. Oke. Ya, yang ketemunya pasir, debu, semen gitu-gitu. Oke, wah menarik sekali nih Pak. Tapi untuk saat ini lagi handle project apa nih Pak? So far untuk di kuartal keempat ini kita lagi nggak ada aktivitas ya Pak, karena mungkin memang karena karena pandemi, jadi beberapa project yang memang sudah direncanakan di awal tahun itu di hold untuk sementara gitu. Oke. Kalau gitu ya semoga aja nih kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berlalu, semua project-project berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Betul, sama-sama. Yang penting sehat-sehat terus. Betul. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang menarik ini nih. Ya kan. Bapak kapan sih Pak ngambil ujian PMP nih Pak? Saya itu tepatnya tanggal 6 Oktober 2020. Jadi masih baru ya. Baru banget. Udah sebulan lebih dikit ya, tapi jadi masih anget lah gitu ya. Oke, waktu sebelum akhirnya memilih tanggal ujian, bagaimana tuh Pak prosesnya tuh sampai akhirnya oke, Oktober ini saya ambil ujian nih gitu. Proses persiapan sebelum examnya gitu. Oke, jadi saya ikut training di Deco Learning itu yang PMP Fast Track ya. Yang 35 jam itu udah cukup lama, tahun 2019 masalah. Okay. Saya lupa ya, tahun 2019 saya ambil. Nah, waktu itu saya butuh waktu mungkin 6 bulan sampai 7 bulan untuk membaca lagi si pemboknya ya. Terus udah begitu siap, rencana mau ujian, tapi awalnya saya rencana mau di Januari tahun 2020. Okay. Nah, Januari 2020 tuh mungkin Mbak Novi dan teman-teman yang lain ingat ya, Jakarta dan daerah sekitarnya tuh banjir gitu ya. Iya, betul. Karena banjir gitu, jadi karena fokusnya agak berubah, harus ada di sana, jadi saya putusin udah extend gitu. Nah, mau di extend, mau di Februari itu ada banjir kedua di sekitar pertengahan Februari. Gitu.
gitu. Baik, itu lagi fokusnya berkurang lagi, mau di-extend. Pas mau di-extend buat Januari, Februari, Maret itu kena itu si virus teman kita bersama itu ya. Si virus corona itu ya, Mbak. Jadi akhirnya udah saya lay down dulu, juga mungkin beberapa tes center juga kan tutup ya. Betul. Infeksi corona dari PMI juga konfirmasi dia agak slow respon terkait agak ada corona gitu ya. Jadi ya saya putusin extend gitu. Nah terus kalau ditanya tadi alasan salah satunya kenapa mau ambil kemarin examnya kemarin, Anda sih kan ada info tahun 2021 itu examnya mau diubah ya? Iya, outline yang baru. Yang baru gitu. Nah, saya konsultasi sama beberapa teman dan juga mungkin banyak lihat nonton dari YouTube channelnya Deko gitu ya. Jadi ya saran gitu ya, diusahakan gitu ya. Kalau bisa malah udah decision gitu, mendecisionkan kalau jangan sampai lewat sampai akhir tahun. Jadi jangan sampai pindah ke 2021 ya gitu. Ya udah, jadi saya putuskan tanggal 6 Oktober saya ambil waktu sangat fix gitu 2 minggu sebelum 6 Oktober untuk full belajar kembali PMBOK dan latihan exam ya, karena lumayan persiapannya agak panjang. Jadi kadang-kadang mungkin learning curve-nya orang itu berubah di sana ya, Mbak. Ya, jadi di awalnya di otak semua gitu, tapi karena di extend pelan-pelan agak tur gitu ya si knowledge-nya ya. Jadi ya saya butuh waktu lagi 2 minggu sampai harus benar-benar belajar total gitu. Tapi mantap juga ya Bapak, maksudnya benar-benar yang di push-nya itu di 2 minggu terakhir itu ya, sebelum akhirnya ujian di tanggal sekian gitu ya. Karena sebelumnya banyak juga ini rintangannya, nungguin sampai moodnya lagi naik lagi ya Pak ya, untuk udah deh ayo sebelum tahun depan gitu kan ya. Iya betul. Kemudian ini tapi sebenarnya latar belakang Bapak mengambil ujian nih, harusnya tadi saya tanyakan dulu nih ya, latar belakang Bapak mengambil ujian ini emang dari company kah? Apa memang dari diri Bapak sendiri sih pengen improve nih, saya ingin PMP gitu? Oh oke. Jadi memang so far saat ini sih nggak ada tuntutan dari company ya. Saya kenal PMBOK itu dikenalin sama atasan saya sekarang. Gitu. Dia memang dia tidak melakukan sertifikasi ya, tapi dia menggunakan metodologi PMBOK untuk melakukan aktivitas project management di organisasi saya sekarang gitu. Nah, sebenarnya saya nggak kenal tuh di organisasi sebelumnya, nggak kenal yang namanya PMBOK gitu ya. Nah begitu atasan saya kenalin, terus saya baca dan saya dalamin, oh ya betul maksudnya tuh memang aktivitas project itu ada step-stepnya gitu ya. Iya betul. Ini harus ke sini dulu, habis dari sini lihat resikonya sini. Nah itu di PMBOK kan sangat detail dan membantu kita membuat pola pikir kita berubah gitu. Nah setelah itu ya udah saya putuskan saya ambil itu secara individual gitu ya, nggak melalui tuntutan kantor atau apa, karena kedepannya saya berpikir itu berguna banget buat pribadi saya sendiri dan nanti profesi saya kemudian hari gitu. Oke, berarti memang awareness dari Bapaknya pengen improve gitu ya, pengen mendapatkan gelar itu, tidak ada tuntutan dari manapun. Iya, nggak ada tuntutan. Iya, kalau tadi kita ngomongin durasi, nah kalau durasi persiapannya, kalau persiapannya sendiri nih, Bapak apa aja nih yang udah dilakukan? Mungkin maksudnya ya pasti baca-baca PMBOK, kemudian kan ada hal-hal lain yang mungkin Bapak persiapkan, entah itu ikut study group kah, entah itu Bapak les lagi kah gitu misalkan gitu. Kalau saya kemarin metode belajarnya paling pertama pasti buku kitab sucinya dulu ya, baca buku kitab sucinya dulu ya, baca buku kitab suci PMBOK gitu, itu pasti. Tapi mungkin nanti mungkin sedikit ada informasi buat teman-teman yang mau ambil PMP, yang namanya baca buku kitab itu kan memang susah ya. Ya maksudnya
kita yang sebagai mungkin Muslim apa Kristen aja baca buku kitab aja bingung gitu bacanya ya. Jadi salah satunya selain harus baca buku kitabnya, saya baca tafsirannya gitu. Maksudnya tafsirannya tuh buku-buku yang dibuat dari ada dari Rita Mulkahi, terus ada saya baca juga dari Kim Hellman gitu. Jadi di sana mereka membantu kita untuk membuat kitab itu menjadi bahasa sehari-hari gitu yang mungkin lebih mengerti kita sebagai seorang profesional di dunia project management. Oh, maksudnya gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa saya kasih tips buat teman-teman. Baca juga salah satunya buku-buku tafsiran atau buku-buku persiapan exam yang dikeluarin dari orang-orang yang sudah mengalami PMP. Terus kedua, saya juga belajar lagi menggunakan itu Mbak Novi tool simulator gitu ya Pak ya? Ya, tool simulator. Oh sorry, ya gitu. Tool simulator gitu ya. Nah di sana kan dia banyak video yang bisa ngebantu kita gitu ya. Ini belajar ini gini-gini gitu. Nah itu mungkin itu tips yang bisa saya kasih ya kalau untuk persiapan belajar ya. Oke, berarti lebih fokus ke membaca PMBOK dan juga mencari referensi lainnya gitu ya, nggak cuma di PMBOK-nya doang, kemudian ditambah dengan tool simulator tersebut. Berarti Bapak nggak ikut mentoring dari yang lain juga atau study group gitu nggak ya Pak ya? So far kemarin enggak, cuman memang sebelumnya ada teman saya sudah ngambil PMP, dia sempat sharing saya ininya kayak catatan kakinya dia gitu. Footnote-nya dia. Footnote-nya dia terkait PMBOK, dia kasih saya baca. Tapi tips saya, teman-teman kalaupun dapat itu lebih baik bikin sendiri. Iya, karena setelah saya baca saya juga kan juga yang bikin puisinya yang bikin orang gitu ya. Terus kita suruh terjemahinnya masih bingung ya. Mendingan kita yang bikin puisi kita sendiri gitu. Jadi kita lebih paham gitu ya mana ya. Benar, ibaratnya mau serapi apapun punya orang, kalau kita nggak paham nggak yang bikin sendiri beda ya sama yang kita yang mungkin nggak rapi, yang penting kita paham apa maksud catatannya gitu. Setuju. Ya, nah kalau untuk ini tadi persiapan, kemudian durasi persiapan. Untuk pemilihan tempatnya sendiri, Bapak ini ujiannya di test center atau maksudnya offline atau online Pak ke test center? Saya milih offline Mbak, jadi saya jalan ke test center. Oke, nah itu gimana tuh Pak? Ada pengalaman nggak? Maksudnya kan lagi pandemi kayak gini ya, itu mungkin ada pertimbangan tersendiri kali ya, kenapa harus ke test center? Mungkin ada protokolnya atau kenapa nggak pilih online gitu? Mungkin Bapak gimana pertimbangannya? Ya, juga memang kan kalau nggak salah di bulan apa ya, saya lupa ya, yang PMI udah mulai sounding kalau dia bisa melakukan tes online gitu ya. Nah, terus saya langsung cari-cari tuh di YouTube gitu ya, atau browsing gitu, apa sih metodenya atau apa sih kriterianya gitu. Oh, kriteria sama, gampang, malah lebih mudah. Cuman ada beberapa YouTuber gitu ya yang sharing, dan ada sharing dari teman saya, wah ini katanya kalau yang online itu strict gitu, jadi mata tuh nggak boleh, katanya sih, ini cuma info katanya mata nggak boleh meleng kiri kanan gitu. Kalau nggak proktornya langsung bisa melakukan sanksi atau apa gitu. Wah, saya bilang saya pasti terusnya nggak boleh ada catatan kaki kan ya, atau coret-coretan gitu ya katanya kan di sana ya. Wah, ya udah, saya bilang wah kayaknya mungkin metode seperti itu saya belum siap gitu ya untuk melakukan uji secara online dengan metode seperti itu. Jadi saya putusin offline. Jadi saya datang ke tempat test center, datang pagi gitu ya, bahkan sampai sebelum test centernya buka udah datang gitu ya. Rajin banget Bapak. Iya gitu. Jadi saya ambilnya langsung ke test center gitu. Jadi biar ya mungkin saya biar lebih nyaman aja sih sebetulnya ya. Sebelum Bapak di hari ujian tuh, Bapak ada lagi nggak ritual yang Bapak lakukan sebelum detik-detik, menit-menit, jam-jam mendekati ujian tuh Pak? Oke. Kalau dari beberapa masukan dari teman-teman yang udah ngambil PMP atau dari buku-buku terjemahan yang saya baca, salah satunya mungkin cukup review yang itu ya, rumus-rumus. Itu rumus-rumus EVM itu kan lumayan agak banyak ya.
Nah itu mungkin 15 menit sebelum ujian saya baca-baca lagi sedikit, biar ingat-ingat sedikit, tapi sisanya enggak gitu. Jadi baiknya sih ambil yang memang kelemahannya kita ya, misalnya IVM udah kuat ya mungkin nggak perlu gitu, atau mungkin critical path methodnya masih agak sedikit kurang, bikin catatan kaki sedikit di handphone, baca-baca sedikit masih oke menurut saya ya. Ya review dikit, nggak usah benar-benar full ngulangin lagi ngebahas, takutnya malah jadi ngeblank ya Pak ya mendekati ujian gitu. Betul. Pas udah sampai ke test center itu ada ini nggak Pak, kan udah lagi pandemi, ada protokol kesehatannya dong tentunya ya sebelum ujian ya. Oh iya, protokol kesehatan sih memang masih common ya, jadi cuma datang, tes suhu, cuci tangan, pakai masker. So far mungkin karena memang lagi pandemi ya, tes centernya juga bisa dibilang sih nggak hampir, kalau saya bilang rame atau nggak rame, malah saya bilang hanya karyawan mereka saja gitu ya, yang standby gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ada yang ujian lagi, tapi ujiannya kan 4 jam ya. Saya mulai itu jam 10 pagi, berarti sampai jam 2 siang ya. Sampai jam 2 siang itu tidak ada yang ambil ujian lagi di hari itu ya kebetulan. Untuk pemilihan durasinya tadi Bapak udah sempat mention ya jam 10 pagi. Itu ada pertimbangan juga nggak Pak selain tempat? Pertimbangan waktu tuh kayaknya kan ngaruh ya. Mungkin ya kalau yang biasa pagi atau yang sukanya siang baru ready otaknya gitu. Kalau Bapak ini pagi nih ngambilnya nih ya. Bahkan saya udah coba tes dulu, maksudnya oh ya biasa kalau saya pagi ngantuk apa enggak ya gitu. Oh jadi saya kebiasaan nyata rata-rata kalau udah habis makan siang, nah itu cenderung malah lebih agak kurang konsentrasi gitu ya. Kalau ngantuk kan nggak enak gitu ya, kurang konsentrasi ya. Jadi kurang konsentrasi. Jadi saya memutuskan ambil jam 10, itu juga jam 10.15. Itu saya juga lihat jaraknya juga, karena rumah saya kan di daerah Bekasi, tes centernya itu yang available di tanggal segitu itu hanya ada di Jakarta ya. Jadi saya berangkatnya jadi otomatis ya minimal 1,5 jam sampai 2 jam sebelumnya udah berangkat dari rumah gitu. Biar nggak telat ya, kalau telat malah takutnya udah panik, jadi ngeblank gitu ya Pak ya. Baik cepat sampai. Betul. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Aryan, saya ingin mengingatkan dulu nih kepada rekan-rekan profesional yang mungkin belum subscribe YouTube channel Deco Learning. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Deco Learning. Dan juga bila Anda menyukai video ini, klik tombol like-nya dan share ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Rian. Nah, ketika tadi sudah mengikuti protokol, udah ready ujian, itu langsung tuh Pak start ujian, kemudian selama 4 jam benar-benar Bapak habiskan full untuk menjawab soalnya, atau sempat nge-review dulu kah ketika ujian? Oh oke. Jadi pas lagi ujian sama 4 jam ya mungkin ini bagian dari, nanti mungkin saya sharing yang bagian dari tips and trick ya. Jadi buat teman-teman yang PMP time management pada saat nanti ujian itu penting teman-teman. Jadi maksudnya mungkin kalau kita bisa biasa melakukan exam, mungkin yang pakai examnya Deco atau mungkin pakai exam simulator yang lain itu kan biasa cepet banget gitu ya. Jadi mungkin 200 soal mungkin nggak sampai 2 jam mungkin teman-teman udah pada bisa selesaiin gitu ya kalau lagi belum exam gitu. Tapi pas lagi exam mungkin pressure-nya pasti beda. Itu nanti mungkin teman-teman bisa tetap time management. Jadi baca, review penting, tapi speed-nya juga harus diperhatikan, karena kemarin saya mengalami sendiri gitu ya, kalau saya time manajemennya masih kurang baik gitu, jadi saya agak terburu-buru sampai akhir, tapi masih sempat nge-review gitu. Ya ini ya nanti mungkin saya sharingin masalah time management. Oke, nah itu penting banget tuh ya, biar nggak ada yang terlewat ataupun nggak terjawab. Bahaya tuh kalau udah. Oh ya nggak itu jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat atau tidak terjawab gitu. Iya betul. Nah kalau misalkan soal tetap 200 soal kan Pak ya, belum berubah ya?
Mungkin karena pandemi di courting kali sama tema ya. Enggak, so far sih enggak ya. Oke, 200 soal full English. Waktu hasilnya keluar ya Pak ya? Hasilnya itu nggak langsung keluar kalau saya, dia cuma tulisan aja congrats gitu ya, you have earned your PMP certification, tapi detailnya itu di email. Jadi saya ujian tuh sampai jam 2 siang, terus saya baru dapat notifikasi dari PMI melalui email itu jam 7 malam. Jadi itu baru tuh leganya gitu ya, leganya saya sampai informasi dapat dari PMI, karena official kan ya, kalau email kan berarti lebih official gitu. Jadi baru gitu ya, yeay, wah akhirnya dapat gitu. Saya sama keluarga gitu, wah nih saya belajar setahun lebih gitu. Mungkin rasanya lebih menyenangkan daripada ujian Kertanas kali itu. Iya benar-benar, daripada ujian SNPTN ya kalau orang sekarang mah. Ada SNPTN lebih berasa gitu ya artinya. Tapi ini ya, berarti waktu keluar hasilnya tuh memang sebenarnya cuman ya hasil congrats, sekedar notif itu aja ya, berarti nggak bener-bener detailnya langsung keluar di saat itu ya Pak ya? Ya, saat itu kalau saya kemarin gitu ya. Nunggu email, tapi emailnya kan di hari yang sama ya, jadi ibaratnya deg-degannya nggak lama banget gitu loh. Tapi saya sempat itu, saya tanya ke teman saya gitu, emailnya langsung sih. Wah, pas dia ngomong langsung tuh berapa lama Pak? Ya, mungkin sejam, setengah jam udah nyampe. Waduh, saya wajib email nih gitu. Nah itu ada sempat khawatir ya, tapi ya udah, tapi tetaplah dapet gitu. Iya, selamat ya Pak ya. Sekali lagi lo udah lulus PMP, perjuangannya terbayar semua, nungguin berbagai bencana yang datang. Saya waktu itu kan mungkin saya sempat sharing sama Novi ya, jadi waktu itu waktu perjalanannya lumayan cukup pelik ya kalau bahasanya nih ya. Jadi ujian saya ajuin eligibility-nya ditolak. Nah itu dia. Eligibility pertama ditolak, bukan ditolak, maksudnya dia kasih note gitu ya. Kasih feedback dulu. Kasih feedback gitu. Saya sempat agak takut gitu ya. Saya takut, wah ini nggak, setidaknya saya nggak lolos eligibility, tapi gitu berkat bantuan teman-teman Deko, saya konsultasi sama Mbak Novi gitu. Ya Pak, gini ini mungkin ada kata-kata yang kurang tepat gitu, mungkin mereka kurang clear gitu ya. Oke, kita perbaikin. Saya submit kembali. Nah, cuman waktu itu kan katanya idealnya dari PMI nge-feedback lagi dari eligibility itu ya, yang setelah saya revisi. Namun saya tunggu mungkin seminggu, feedback eligibility-nya nggak dapat gitu, nggak konfirmasi gitu. Terus mungkin saya sempat sharing juga, tanya ke teman-teman yang lain gitu. Oh iya, mungkin ya karena mungkin pandemi ya, jadi dia agak slow respon gitu ya. Oke. Terus mungkin baru sekitar 2-3 minggu berikutnya saya update di itu, di mana di My PMI, akun PMI yang kita daftarin gitu sebelum bagian dari eligibility. Nah di sana ternyata wah ya oke, eligibility lulus, silakan dilanjutkan dengan pembayaran exam ya. Iya betul, untuk pilih tanggal. Di tanggal itu saya langsung koordinasi sama Mbak Novi sama tim declaring yang lain. Ya oke, nanti tanggal tanggal pemilihan examnya kan terserah kita ya, cuman dikasih waktu 1 tahun ya dari pertama kali bayar. Eligible. Iya. Gitu. Wah emang itu ya benar-benar perjuangan banget nih. Nanti mungkin bisa konklusinya bisa dimasukkan ke tips and trick terakhir nanti ya Pak ya. Ya. Oke, menarik sekali. Nah kalau gitu tapi berarti Bapak kemarin nggak sempat kena audit ya, cuman lebih ke feedback yang terkait kelengkapan PM experience-nya ya, yang kena feedback ya. Betul. Jadi nggak kena audit, cuman sempat dipertanyakan aja, ini mungkin lebih pada description project-nya ya. Description project-nya mungkin saya juga
menjelaskannya kurang clear gitu ya. Jadi dia cuma hanya feedback tanya itu aja sih. Berarti sebenarnya memang kalau mau ujian tuh memang nggak bisa mepet-mepet ya Pak ya. Maksudnya karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya kayak tadi ya, ibaratnya kita udah set tanggal kapan, ternyata dapat feedback dari PMI-nya juga bisa jadi lama gitu ya. Karena nggak bisa take it for granted juga ya untuk bisa langsung lancar gitu, mulus gitu. Iya. Oke, mungkin ini oh ya, sebelum kesimpulan, Bapak setelah udah dapat PMP ini rencananya apa nih Pak? Rencana ke depannya nih setelah udah dapat PMP, mau ngajar kah, mau profesional kah, atau ya udah tetap di role saya saat ini, cuman ya udah nambah gelar PMP gitu? Oh, baik ya, mungkin kalau mau mengajar ya mungkin suatu saat nanti pasti ada ya, karena bagaimanapun kalau kita sebagai seorang PMP member gitu kan punya bukan kewajiban sih, jadi kayak lebih pada moral untuk kita sharing gitu ya, menjadi segala sesuatu yang membantu teman-teman yang mungkin saat ini punya kesulitan pada saat dia memanage suatu project, maupun dia project kecil maupun project besar gitu, pasti sharing. Tapi saat ini ya mungkin saya aktif dulu di di roles-nya organisasi saya, karena organisasi saya juga masih belum terlalu mature untuk mengadap project management yang ideal gitu ya. Gitu. Mungkin ya saat ini baru itu dulu planning saya sih. Oke, karena kan nanti bukan nanti ya, kalau udah setelah PMP itu kan Bapak harus maintain video ya Pak ya, ibaratnya report terus betul. ke PMI gitu terkait kegiatan-kegiatan Bapak. Kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ya udah yang ditunggu-tunggu. Jadi kesimpulan dari tips and triknya ini apa nih, atau saran rekomendasi dari Bapak untuk para rekan-rekan profesional yang akan mengambil sertifikasi PMP ini Pak di tahun ini atau tahun depan? Oke. Saya mungkin journey-nya dari awal dulu ya. Jadi karena besok dari pengalaman saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau ambil PMP sertifikasi, kalau saran saya pertama ikut dulu pasti trainingnya ya. Dan sebelum ikut PMP training itu saran saya baca dulu Pembok, coba gitu ya, buka-buka baca. Jadi jangan setelah training baru baca Bapak Ibu, karena teman-teman bisa rumah mumet itu gitu. Setelah itu baca dulu PMP, ikut training. Nah, setelah ikut training jangan lupa dibaca lagi si buku Pemboknya kalau memang masih belum paham. Tadi kalau metode saya baca terjemahan ya, yang dari Rita Mukhahi, Kim Hellman, juga saya ada baca juga PMP for Brain Dump gitu ya. Jadi ya itu ada buku juga, itu ngebantu kita juga untuk lebih mengetahui alurnya ya, alur project management yang lebih clear gitu. Nah tapi kalau untuk metode belajar, saya yakin semua teman-teman itu punya cara metode belajar sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya nggak akan informasi cara metode belajar yang benar gimana gitu. Karena kalau saya punya metode belajarnya agak sedikit unik nih, Mbak Novi. Saya masih denger lagu metal. Waduh. Iya. Saya nggak mungkin kasih tips sama teman-teman, ayo kalau mau belajar dengan lagunya Linkin Park atau Limp Bizkit gitu ya, jangan, enggak ya. Tapi ya itu metode belajar saya gitu ya. Gitu. Jadi habis itu sudah belajar, beranikan diri untuk melakukan eligibility gitu. Submit eligibility, karena memang sebetulnya eligibility sebagai start awal, apakah teman-teman itu qualified ya untuk coba masuk ke next step berikutnya ya gitu. Nanti setelah udah eligibility selesai, ada mungkin tadi saya ada pertanyaan, mungkin ada audit. Setelah udah selesai, nanti teman-teman bisa langsung mulai fokus untuk belajar lebih detail si Pembok, alurnya dan lain-lain. Nah terakhir tinggal pada saat udah tentukan teman-teman, tentukan waktunya. Saya cuma mau sharing, jangan seperti saya gitu ya, sempat postpone, tahu udah setahun tuh postpone gitu ya. Tentukan mungkin 2-3 bulan setelah eligibility gitu, teman-teman bisa langsung pastikan, terusnya bikin planning waktu yang tepat buat persiapan ujiannya.
dan terus pas lagi ujiannya malamnya jangan lupa tidur gitu. Ya, karena saya ya kemarin sempat masalah gitu ya, bahkan kemarin saya sempat sharing sama Mbak Novi ya, bahkan saya sempat mau batalin ujiannya malam-malamnya gitu ya, karena saya khawatir gitu ya, gitu karena kurang tidur gitu. Tapi jangan dicontoh yang punya saya gitu. Jadi ya saya setelah udah ujian datang ke tempatnya, terserah teman-teman mau pilih yang online atau yang test center, semua punya kesulitan masing-masing, punya resiko masing-masing. Resikonya itu ya teman-teman sendiri yang mesti tanggung gitu ya, absorb. Kalau di rumah mungkin lebih enak gitu, lingkungannya nggak terlalu lebih familiar gitu ya. Kalau di rumah kan lingkungannya lebih familiar. Kalau di test center mungkin baru hari itu tuh kita tahu gitu ya lingkungan di test centernya gitu, apakah dia dingin kah, apakah dia panas, apakah dia berisik gitu. Tapi ya semua punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman pilih gitu ya. Nah tadi yang terakhir saya bilang jangan lupa untuk time management gitu. Anda sih kemarin saya waktu pas ujian saya itu terlalu bahasanya tuh terlalu panjang gitu baca soalnya gitu, kayaknya enak gitu ya, kayak waktunya ya kadang ngerasa kan panjang nggak apa-apa baca gitu enak, terus ditandain gitu ya kan, kita bisa marking ya kalau lagi ujian gitu. Nah saya sempat di 85 pertanyaan pertama itu sudah 1 jam 15 sampai 20 gitu. Wah itu jadi berikutnya saya agak ngebut gitu, baca cepet tapi tetap bisa review. Tapi ya itu yang saya bilang teman-teman, waktunya kayak kita latihan exam, speednya mungkin hampir sama, teman agak lebih detail aja baca soalnya gitu. Jadi jangan terlalu terlena baca enak gitu, kayaknya panjang gitu, takut nanti stres gitu ya. Karena saya juga sempat agak ngerasain stres karena masih ada 115 soal di sisa 80 menitan ya. Wow. Gitu. Itu lumayan stressful. Saya akuin itu saya agak sedikit stressful ya. Cuman ya itu saya bilang saya berhasil dapat exam ini ya murni bener-bener karena ya kebaikan Tuhan lah kalau buat saya ya. Gitu ya, karena saya di ujiannya agak sedikit mepet, malamnya saya nggak bisa tidur gitu, mana ada orang exam mau malam nggak bisa tidur ya Mbak Novi ya. Pagi-pagi pasti kepalanya pusing gitu ya. Saya lupa ngantuk. Saya sempat tidur ya. Jadi karena malamnya kurang tidur, saya memutuskan nyampe tempat tes centernya lebih cepat, saya tidur sejam dulu demi buat bikin agak lebih fresh gitu ya. Gitu. Ya mungkin gitu yang tips and triknya. Tapi nanti saran saya teman-teman lebih baik cari sendiri. Cari mungkin teman-teman yang udah punya sertifikasi PMP lebih pada cara metode belajarnya, temukan metode belajar teman-teman sendiri. Hati-hati pada saat exam, time management, jangan terlalu terlena baca soalnya panjang gitu ya, lama gitu, karena memang beda situasinya, beda antara yang kita nanti exam sama kita terbiasa ngisi simulator gitu. Menarik banget ya cerita-cerita Bapak nih, dari yang tadi gak tidur sebelum ujian, terus terlena 4 jam sebelumnya saya mau batalin karena saya takut gitu ya. Mungkin rekan-rekan profesional juga banyak ya cerita-cerita yang cerita-cerita lucu lainnya yang seperti Bapak gitu ya. Tapi memang benar bagus banget nih saran-saran dari Bapak. Semoga ini bisa diaplikasikan sama rekan-rekan profesional dengan caranya sendiri gitu ya, senyamannya rekan-rekan profesional sendiri, gimana nyamannya belajar. Kalau tadi Pak Rian itu dengerin musik metal, mungkin ada yang sukanya lebih ketenang gitu ya,
calm, sunyi, itu kan ada juga yang metode belajar seperti itu, yaitu gimana rekan-rekan profesional lah. Kemudian time management itu tadi, jangan terlena baca soal. Mungkin bukan terlena ya Kak Pak. Kalau terlena kan lebih ke ini mah nyantai, atau kalau mungkin lebih ke apa ya? Serius, fokus banget ini soal susah banget. Oh iya, betul. Sorry. Jadi serius bacanya jadi pelan gitu ya. Bacanya jadi pelan, terusnya ada yang mesti bisa dikasih mark gitu. Mark gitu, asik gitu. Baca nanti kasih bintang aja dulu, masih kasih kasih flag ya? Iya, kasih flag gitu, kasih flag, udah lanjut santai, udah 80 atau udah 1 jam lebih. Gitu. Iya, ya sekali lagi terima kasih banyak loh Pak, tapi semoga apa yang sudah Bapak korbankan itu sudah terbayar dengan Bapak lulus PMP, dan semoga dengan gelar PMP-nya ini semakin sukses, lancar karir ke depannya, ngejalanin proyeknya juga semakin lancar gitu ya Pak. Tapi ini Bapak udah dapat hard copy sertifikatnya nggak? Oh belum, baru dapat soft copy-nya ya. Oh, tapi nanti akan dikirimkan hard copy-nya, sudah ada notifikasi kah dari PMI-nya sendiri? Oh, sorry saat ini belum ya. Oh, gitu. Iya. Oke, mungkin disuruh nunggu dulu kali ya. Soalnya harusnya kan dapat hard copy ya, Pak ya. Mungkin Oke. Nanti bisa di follow up. Oke. Ya, nanti coba saya tanyain lagi ya. Iya, sip. Terima kasih banyak loh Pak. Ini udah meluangkan waktu untuk sharing-sharing pengalamannya loh. Seru sekali nih pengalaman ngambil ujian PMP ini. Ya, sama-sama. Ya, semoga apa yang telah kita telah di-share oleh Bapak Rian ini bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya ya. Dan juga bila nanti rekan-rekan ingin sharing juga nih, mungkin ada pengalaman terkait mengambil sertifikasi, silakan aja hubungi tim kami juga gitu. Pak Rian, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya juga. Dan juga rekan-rekan profesional, sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.